sama kecamatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun tajurus lillahi habitul Muhammadun akhlaqi wasyiyami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun ya bin nuri tinatu Muhammadun lam yazal minal qidami Muhammadun hakimun fil adli dhu syarafin Muhammadun madinul in'ami wal hikami maula daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim Muhammadun khairu khalqillahi min Muhammadun khairu lillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqan dinu bihi Muhammadun mujmilan haqqan ala alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashifun Muhammadun sayyidun tabat managibu Muhammad
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد هادي من الظلام محمد قريب لله ذو همم محمد ختام للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم آمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam yang ke-17 pada bulan Safar, Zafar al-Khair, kita kembali dikumpulkan Allah di rumah yang penuh berkah ini, rumah daripada peninggalan seorang tokoh ulama salihin, Kiai Haji Abdul Ghani bin Kiai Haji Muhammad Azhari. Mudah-mudahan keberkahan yang beliau tinggalkan di tempat ini sampai kepada kita, dan kemudian kita pun menambahkan keberkahan untuk rumah ini. Dan mudah-mudahan ini rumah menjadi saksi kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan yang kita lakukan bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kita pun rumah yang penuh dengan berkah, yang kita isi dengan ketaatan, yang kita isi dengan ilmu dan akhlak, yang kita isi dengan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran seputar ilmu fikih yang kita ambil dari kitab Taqriratus Sadidah. Masuk penjelasan kita pada malam hari ini mengenai nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal ini penting untuk kita ketahui ikhwan rahimakumullah, karena kalau kita tidak tahu ada dua kemungkinan. Perkara itu tidak membatalkan wudu, kita sangka batal, hanya kita ngambil wudu lagi, kita tidak jadi ibadah, rugi. Yang lebih lagi parah, kalau kita itu batal tapi kita tidak tahu itu batal, kita ibadah.
dengan dalam keadaan tidak punya wudu. Megang Quran berdosa, bawa Quran berdosa, solat berdosa, dan seterusnya. Maka di sini pentingnya ilmu biar kita tahu. Karena kadang-kadang kita tahu juga sebatas kulit luarnya, dalamnya kita tidak tahu. Macam ada orang tahu kalau musafir itu boleh menjamak solat, boleh mengqasar solat, mak mana caranya tidak pernah tahu. Musafir boleh tak puasa, apa syaratnya tidak pernah tahu. Pokoknya dia tahunya cak itu baik. Di sini perlu kita ketahui, ikhwani rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli. Yang membatalkan wudu. Artinya kalau ini kejadian di antara hal-hal ini ada pada kita, maka wudu kita batal. Apa aja itu daripada perkara yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu itu ada empat. Ada empat perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-asbabul lati yantahi bihal wudu wa hiya arba'ah. An-naqidul awwal, yang pertama membatalkan wudu, khariju min ahadis sabilain. Ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan. Jalan di sini dimaksud itu kemaluan depan, kemaluan belakang, kubul dengan dubur. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kedua tempat ini, maka batal wudu kita. Illa mani, kecuali mani. Kalau mani yang keluar tidak batal wudu, tapi mewajibkan mandi wajib, hadas besar yang terjadi. Ini hukum ya. Kalau pakai akal kita bingung apa macam itu ya. Dia memang tidak batal wudu, tapi dia mewajibkan mandi. Nah, yang keluar ini ikhwan rahimakumullah dari kemaluan depan atau belakang, laki perempuan sama baik seandainya keluar itu memang adat ataupun di luar adat, kebiasaan atau di luar kebiasaan. Contoh kalau kebiasaan, misal maaf ya, angin, BAB, air seni, itu yang biasa. Atau madhi, barangkali keputihan kalau betina. Tapi boleh jadi yang keluar tidak seperti biasanya, tidak mengadat, misal darah ya, atau binatang, atau apalah sesuatu itu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, maka itu membatalkan wudu, baik itu yang biasa keluar ataupun tidak biasa keluar. Termasuk seandainya dia keluar dalam keadaan kering bersih. Misal kita keluar dari kemaluan belakang kita, betulan benda, entah batu, entah apalah, keluar dalam keadaan kering bersih. Masalah najis bahasanya lain. Yang kita bahas batal wudu apa tidak? Batal. Yang dibahas adalah batal wudu apa tidak? Batal. Ya. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, di sini yang batal ini kalau keluar. Kalau tidak keluar, kadang-kadang kita dimain ke setan. Ya, perasaan pecahnya ada yang keluar. Pecah ada yang itu memang dimainkan. Daerah kemaluan depan tu, belakang terutama tu macam dimain ke setan, seakan kita macam ada yang keluar. Pastikan kalau kondisi seperti ini. Kalau memang yang kita was-wasin caknya ada angin yang keluar, cara memastikannya ada bunyi atau tidak, katik, ada bau atau tidak, katik, sudah jangan dibudi ke setan. Jangan dikola ke setan. Kalau bau dah katik, bunyi dah katik, itu namanya waswasu syaitan. Kalau masih juga ragu kita, maka jangan lama gini dikiyuk kena setan, jangan lama gini dibudi ke setan. Batalkan niat. Masuk kamar mandi dengan, masuk bilik dengan, pegang kemaluan kita atau keluar kenyanian angin, sehingga putus sudah, katik lagi keraguan. Ngapa? Yakin aku batal. Tinggal kita ngambil wuduk lah lagi. Tapi kalau kita biarkan diri kita ngambang, batal caknya dah sudah. Masih kita tidak ada kamar mandi, tidak ngambil wuduk lagi, masih duduk di garang sampai pakai komat, masih bingung batal apa tidak, caknya tidak tuh. Pas komat baru mulai iblis main ke kita, batal kau tuh, batal kau tuh. Pas sudah nak berjalan, Allahu Akbar, sayang aku terlambat semayang lagi, balik lagi. Pas sudah tegak Allahu Akbar, masih was-was lagi, sudah kacau sholat. Mending jangan sampai lama gini berkawan atau ditipu syaitan tadi. Batal kenyang. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan kita menyentuh kemaluan kita, atau buang angin, atau buang air besar atau air kecil. Selesai, yakin aku sekarang batal, aku ambil wuduk lagi. Itu caranya kalau kita dibudi syaitan. Kemudian ikhwan, suara angin di perut.
Nah, angin di perut tu di perut, tidak mentu. Selagi tidak mentu, nak harap buruk naik pucuk keluar lapar, yang belum makan. Bunyi koncongan, naik pucuk turun angin, keluar gerubuk, tidak batal. Kan yang membatalkan kalau keluar, selagi dia masih dalam perut, tidak batal. Nak keluar dari pucuk dengan bentuk attack, tidak batal. Tapi keluar dari bawah, bau itu namanya batal. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, termasuk yang di sini membatalkan yaitu kalau keluar madhi. Madhi ini beda dengan mani, mirip tapi beda. Madhi juga bentuknya cairan yang kental, licin, tapi biasanya tidak keruh, bening. Dia keluar boleh jadi sebab syahwat, boleh jadi sebab kecapean, bukan karena syahwat. Membedakan madhi dengan mani, kalau mani itu keluarnya nembak, gecrot, habis keluar lemes kita punya badan, kemaluan juga lemes, itu mani. Kalau madhi dia tidak sampai ngecrot. Maaf, misal kita kebetulan lagi datang, syahwat kita naik, entah sebab apa, lalu kembali lagi normal. Pas kita nak koyo, kita tengok ada putih-putih di sempak kita, nah itu madhi. Kalau kita nak lanjutkan, kita tadi menjalani syahwat tadi, boleh jadi sampai dia keluar mani. Mani keluarnya nembak sifatnya, dan baunya kalau kering juga agak berbeda. Nah, kalau itu madhi, hukumnya najis, sama dengan kencing, membatalkan wudhu, wajib disucikan. Pakaian kita wajib disucikan, kemaluan kita istinjakan, baru kita boleh untuk bentuk solat. Nah, kalau ragu macam mana anak ni ragu, ini madhi apa mani? Nah, kalau ragu, kita ambil sikap yang bijak, jangan tertipu setan juga. Ragu nih, kalau ini mani, aku ni wajib mandi. Kalau ini tapi celana aku bersih, suci, karena mani itu suci. Kalau ini mani, celana aku ni suci, tapi aku wajib mandi. Kalau ini madhi, aku tak wajib mandi, tapi celana aku ni najis, kemaluanku juga najis. Bingung dia, tak usah bingung, ambil dua-duanya. Untuk badanmu anggaplah itu mani, mandi wajib. Untuk pakaianmu anggaplah itu madhi, sucikan, selesai. Jangan kita dipenikah nimbang-nimbang katik keputusan. Itu caranya. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, masih sekarang kita masih bicara tentang masalah mani, ya. Ini ilmu, ya, biar jangan dianggap tabu, kita wajib tahu seperti ini. Kita orang lanang kalau keluar mani, maaf, entah memang sebab mimpi basah atau bersetubuh, itu sebelum mandi wajib disunahkan koyo, kencing, tuntaskan. Barangkali ada sisa-sisa mani yang belum sempat keluar, nyangkut di tengah batang, dengan dikencingkan dia bakal keluar, keluar. Lalu di istibrak sambil diurut, bagi tangan kiri megang kemaluan tu, jangan pakai tangan kanan, diurut sambil di ngeden ke tuntaskan. Nah, seandainya baik, ya, sudah selesai kejadian itu subuh, kita lah mandi wajib, sudah rapi, sudah solat subuh, tahu-tahu pas kita jam 7, jam 8 pecah ada yang mentu dari kemaluan ni, pecah ada yang mentu. Pas kita jengok, ternyata adonian mani yang mentu, Pak. Mani. Apa hukumnya? Hukum mani yang mentu nyusul itu hukum seperti baru mentu. Wajib mandi dan dia suci. Wajib mandi dan dia suci. Membatalkan wuduk tak? Tidak. Kalau memang kita masih punya wuduk, tidak batal wuduk, ya. Terus apa fungsinya dia? Kalau masih dikatakan tidak batal wuduk tapi dia wajib mandi, ya, kalau fungsinya tidak pula ada fungsi. Yang minimal orang tersebut kalau memang dia bisa menjaga, ketika nak mandi dia tidak perlu wuduk lagi, yang mana wuduk ketika mandi itu sunnah. Atau kadang-kadang ulama muat sedikit contoh yang, ya, menghibur lah. Barangkali saat itu ada orang mengumumkan siapa yang punya wuduk kunjuk duit, dia ngangkat tangan, boleh tak dia terima duit itu? Boleh. Kenapa? Masih punya wuduk memang, walaupun saat itu dia keluar mani. Secara hukum tidak batal kalau keluar mani. Adapun untuk keputihan, ini sampaikan sama bini kita, keputihan ini memang yang harus pahami betino, yang jelaskan detailnya betino. Karena kadang-kala keputihan itu keluar dari min aqsal rahim, dari bagian dalam. Ada kalinya dia cuma bentuk keringat di mulut, kemaluan betino.
Nah, kalau betina itu isteri kita, anak perempuan, kita bisa membedakan ini keluarnya dari cuma dinding-dinding mulut kemaluan perempuan berupa cuma bentuk keringat, itu keringat. Tapi kalau itu bentuknya keputihan, agak beda warnanya, bukan cak keringat, maka itu sama hukumnya najis dan membatalkan wudu. Tayyib. Ma'asyal ikhwan rahimani rahimakumullah. Itu yang pertama yang membatalkan wudu, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul akal bin naum au ghairihi illa bin naum, qaidatun mumakkin maq'aduhu minal ard. Hilang akal lewat tidur atau apalah dia, mungkin pingsan, mungkin mabuk, atau boleh termasuk juga kemasukan jin, kesambat dan seterusnya, sehingga akal manusia itu tidak jalan, melek, dia nyajak kelakar tak nyambung, caung mabuk, mau kemasukan jin, mau kesambat, hilang akal, atau lewat karena tidur dia, maka batallah wuduknya, kecuali tidur yang duduk mantap. Duduk mantap, nak pakai duduk lihap, nak langsung boleh, penting tempat duduknya bukan model bantal ini nah. Nah, kalau duduk pojok bantal macam ini ngejos, batal walaupun mantap. Tapi kalau dia padat, ya, maka boleh jadi tidak batal, dengan catatan duduknya pas bagian pantat itu mantap. Nah, yang model duduk tidak mantap itu kalau duduk selonjong atau duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, itu pantat tidak nempel ke bumi. Maka kalau ada orang sholat subuh ngantuk, tahiyat dah selesai, batal sholatnya. Apalagi kalau dia sempat sujud, lama sujud, ulah tegak masih sujud, Allah uji kita khusyuk, ternyata tinggal kita lama. Orang sholat dalim pas amin terkejut bagi Allah, tegak baru dia, apa kabar, tidur mangsi tadi, batal, bukan khusyuk, itu batal. Batal sholatnya karena hilang akal. Termasuk hilang akal kalau model kita sempat misalnya nyampak, gelebuk nyampak terbentuk kepala kita, dengan hitungannya mungkin cuma beberapa detik gelap terasa bumi ini, batal. Itu hitungannya pingsan sudah. Apalagi pingsannya orang habis ngembek wuduk, keluar dari jeding, dari kamar mandi terpleset, gelebuk nyampak, masih basah gayanya, mukanya, tangannya, hitungan 2 menit sadar dewek dia. Apa batal? Apa kabar hukum wuduknya? Batal. Nah, kalau orang itu tidur posisi dada tegak, badan tegak, atau miring tapi mantap, miringnya masih wajar, boleh jadi tidak batal wuduknya. Kalau mantap, tidak goyang kanan, tidak goyang kiri, tidak maju ke depan, tidak maju ke belakang. Tapi kalau sudah goyang kanan, goyang kiri, kayak naik perahu, batal. Kalau dia duduk terlepas, nyender, tidak nyender, tapi mantap, kan ada orang duduk, masya Allah, tidur mejem, tapi badan tegak. Ada yang bahkan kepala pun tidak nunduk, tegak macam ini, mejem dari dia. Orang tak tahu tengok di belakang, yang korang lagi berzikir khusyuk, tak tahu sedang tidur dia. Ada yang model nyender tegaknya badan sender. Ini nak tidur sejauh mana pun mimpinya dia, pergilah dia keliling Kaabah Mekah sana, muter-muter ke Madinah ziarah, balik lagi tidur, mimpi macam-macam dia, tidak batal selagi duduknya mantap. Selagi duduknya mantap, sampai mendengkurlah dia, tetap tidak batal selagi duduknya mantap. Duduk di masjid, orang belakang yang kau tidur, yang kau mancing sedang megang tasbih, muter, tak tahunya terdengar ke masjid hangat. Nyari dari mana suara ni? Tengok hamba Allah tidur, nikmat yang tidur ni. Wallah pak, orang kaya belum tentu baca cak itu. Dia tidur, sandal dia tegak, tiang mana dia tajam, pacah dia. Iya. Kadang-kadang dia tidur pojok papan, nanti tukang model, lah sudah nak habis sepi, bangku panjang tu, papan sekeping, baca tidur dia. Tak mikir ke duit dilaci dompet orang, tak mikir gobak ambek sapol PP, tidur dia. Orang kaya belum tentu. Kamu berapa sering tengok tukang becak ngelingkar di kursi jok nanti lah. Masya Allah, bangsa gawat orang tak tahu dia. Ini kenikmatan. Jadi kalau antum ada orang tidur di masjid, jangan dikatoi, itu lagi dapat nikmat dari Allah. Ya, nikmat. Atau orang duduk di majlis tengok tidur, suzon jangan, husnuzon. Masya Allah, dulu gitu nih, capek-capek maksud diri ke masjid, maksud diri ke majlis,
tahu dia berkah majlis tu, tahu dia kesempurnaan majlis, pahala majlis, tidur tahan sampai dia capek, tahan kemudian maksa ke dia. Kalau orang hati buruk, oh impang tidur di majlis. Kalau kau aman tu bang. Tu kalau hati yang kotor. Jangan jadi hati kotor, Pak. Jadilah hati yang bersih. Nengok orang datang terlambat, jangan dikatai, oh lah nak habis, oh nongol. Kita tak tahu apa yang terjadi di jalan. Husnuzon lah, oh mungkin ini lagi sibuk, tahan nyempat ke diri, ngambil berkah majlis, walaupun di ujung masih datang dia. Ini jangan galak ngotori hati dengan suudzon. Suudzon tu walaupun benar berdosa, husnuzon walaupun salah berpahala. Dan perkara yang paling dicintai Allah, husnuzon billah, husnuzon bi'ibad, bila khaslata lillah khairu fawqahu minal khair. Dua perkara yang tidak ada melebihi dari kebaikan. Apa itu? Husnudzan billah, sangka baik sama Allah dan bersangka baik sama hamba Allah. Hamba Allah itu termasuk binatang. Yang jelas manusia. Yang lebih jelas lagi muslim. Paling buruknya manusia kalau suudzon dengan orang yang sedang taat. Paling buruk. Kalau kita suudzon sama orang sedang gelagat tidak nyaman, ya. Misalnya Pak, kita lagi khusyuk kalau di majlis, ada sikap budak turun ke bawah, sikap kawannya nyusul pula. Kalau kita lintas, nak ngejok sendal cak budak ini, beralasan, ya memang dia salah, orang lagi khusyuk di majlis dia turun. Tapi kalau kita bisa husnuzon, mungkin dia nak nelpon kawannya, mungkin ada alasan bla bla bla, boleh. Ini yang disuudzonnya, orang lagi khusyuk dengan ceramah di sini disuudzonnya. Takut anda khusyuk-khusyuk nak ada tujuan ke sini. Nah, ini yang paling buruk manusia. Orang sedang ibadah, sedang sujud, sedang ke masjid, sedang berzikir, sedang marahi kiai, dia sangka buruk tu lah. Ini paling buruk manusia sudah. Tapi kalau dia mampu berhusnuzon sebaliknya, kalau husnuzon sama orang sedang berbuat kebaikan, itu lumrah, itu hal yang biasa. Tapi kalau antum mampu berhusnuzon dengan orang yang punya gelagat tak bagus, macam tadi tu, budak ni memang tujuannya tak benar sebenarnya. Turun ke bawah tu nak nukar sendal, nak balik duluan nukar sendal jepit dengan sendal kulit. Tapi kita punya husnuzon masih macam tadi. Mungkin dia ni nak nelpon kawannya, mungkin ada gawe mendesak, ada apa, kita tunjuk uzur macam-macam. Ini yang paling bagus. Ketika ada gelagat orang nak berbuat salah, kita masih mampu berhusnuzon. Tapi balik cerita tidur tadi, Pak, ya, mendengkaulah dia sampai ke chest lah, keluar tes, tidak batal selagi duduknya mantap. Nabi mana cerita nge-chest tu batal lah kalau buat solat, najis lah. Perlu belajar kita, ya. Ini bahasanya ilah, sebulan tidur sampai nilai, tapi secara hukum bukan ilah. Yang namanya ilah itu kalau air itu keluar dari mulut kita ketika posisi perut sejajar dengan kepala atau perut lebih tinggi dari kepala, itu baru hukumnya najis, ilah, karena keluar dari perut. Tapi kalau mereka duduk macam ini, tidur ilah, itu air liur, bukan ilah, jadi tidak najis, najis. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullah. Kalau cerita tentang ilah ini panjang, Pak. Ujung-ujung ilah walet kaget cerita. Ya, kita ada sanggup itu dulu, kita lanjutkan. Jadi tidur, ya, tidur itu kalau mantap tidak batal. Nah, kalau selonjor, apalagi selonjor ngangkat kaki kanan pada kaki kiri, sudah batal itu. Jelas pantatnya terangkat. Tidur miringnya miring sikunya, itu juga tidak mantap pantatnya, batal. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, itu semua tidak mantap pantatnya, batal. Walaupun dia tidak mimpi apa-apa. Nah, bedakan ngantuk dengan tidur diantaranya dua, minimal kita bisa ambil kesimpulan uang ini tidur atau kita dewek tidur apa tidak kita. Kalau sudah putus, tak connect lagi, uang macam apa kita tak dengar, pas terbangun tengok, nah sudah selesai maulid. Walaupun selewatan baik. Misal kita pas dari ngantuk ni, uang lagi mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, baru mulai maulid. Tak pas kita termejam terbangun, itu juga tidur. Kadang-kadang tergantung, Pak. Terlep dengan ada yang tengok dalam mimpi dan tidak ada mimpinya, walaupun sekilasan, selawatan, itu juga tidur. Tapi masyaallah bab rahimakumullah. Yang ketiga daripada yang membatalkan wudu adalah at-thalis
bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang sudah dewasa, yang bukan muhrim, yang sudah nah, kalau ada raso dengan lawan jenis itu berarti sudah dianggap dewasa. Atau orang ini abnormal, ngingok budak kecil baru umur 3 tahun nafsu. Kita kan normalnya tidak. Ngingok budak kecil umur 2 tahun nafsu, maka dia nyentuh budak itu batal. Budak itu salaman sampai kita batal. Nah kalau budak sudah menganjak gadis, menganjak besar umur 10 tahun, 11 tahun, kejiwaan cantiknya, bagusnya, untuk mimbabul ihtiyat, nyago-nyago, kalau kita salaman sama dia, model misal ini anak kawan kita biasa dididik, kalau kawan abah datang, anak suruh salaman sama kawan abah tadi. Kebetulan anaknya ini kita juga, oh cantik, belaga, memang belum balik, umur baru 10 tahun, maka kita punya wudhu bagusnya jangan disujudkan. Takut dia ada segan sedikit di hati kita, batal wudhu. Walaupun secara normalnya kita tidak ada nafsu, tapi pas di budak ini ada tertekan, kita jingai, kita pandangi. Untuk yang macam ini pegang di kepalanya kalau dia nak sujud. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, bersentuhan ini batal kalau tanpa hail. Kalau ada hail tidak batal. Hail itu penghalang, alas yang membatasi antara kita dengan dia, entah kain, entah rida, entah selendang, entah apa sarung tangan, itu tidak membatalkan. Kemudian masyaallah akhwan rahimani rahimakumullah, bapak kita dulu, mak kita, baik dulu kandung atau dulu tiri, sama kita bibian. Kemudian dulu kita nian, dulu kandung, dulu tiri. Dulu tiri di sini bukan dulu tiri lain bak lain mak, ya, dulu tiri yang satu bapak atau satu mak. Kemudian anak, kemudian cucu dan ke bawah seterusnya. Lalu dulu mertua bukan mahram, dulu mertua bukan mahram. Kemudian bini mamang kita itu juga bukan mahram. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian yang bersentuhan itu juga yang sifatnya kulit ketemu kulit. Kalau yang bersentuhan ini juga tidak batal. Kita punya jenggot panjang, pegang oleh bini kita, diusapnya, tidak batal. Tapi kalau sentuh ke kulit kita kena batal. Kita sayang sama bini kita, kita cium rambut kepalanya, rambut kepala tidak kena kulit, tidak batal. Tapi kalau sudah kena kulit, batal. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan wudu juga adalah menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan telapak tangan atau perut jari-jari. Kalau ini yang kesentuh tidak batal jari. Kalau ini yang kesentuh tidak batal, apalagi bagian-bagian yang lainnya. Yang batal itu cuma inilah. Kalau kita tepokkan tangan, kita gabungkan dua tangan kita dengan agak sedikit ditekan, ya, kita temukan dua telapak tangan tadi dengan agak sedikit ditekan, yang tidak terjingok itulah yang batal. Kalau kesentuh kemaluan, artinya kalau samping tadi kejingokan tidak? Kejingokan, pojok kepala jari-jari kejingokan, itu tidak membatalkan. Yang batal yang mana? Kalau budak lanang, kalau kita nyentuh punya kita dewek atau punya yang lain. Oi, ada ibu nyentuh punya yang lain. Lah ngapa budak madai? Boleh jadi kita nyentuh punya anak kita, punya cucu kita. Ya. Nah, batalnya kalau kesentuh dengan telapak tangan ini. Tapi kalau ini yang kesentuh tidak batal. Itu kalau tangannya. Sekarang kemaluannya yang batal yang mana? Batang kemaluannya. Batangnya itu yang batal, Pak. Kalau kesentuh ponjen bawah ini, yang ada telok dua itu, pegang lanian pun tidak batal, apalagi sekedar kesentuh. Tapi kalau ini kesentuh dengan telapak tangan ini, perut jari-jari ini, maka batal. Kita beranduk, pas beranduk tangan kita macam ini, ngelapi bagian ujung paha sini, selalu paha, kesenggol kemaluan gitu, batang kemaluan kesenggol ini, tidak bajang, tidak batal. Tapi kalau yang kesentuh di sini, maka batal. Jelas insya
Allah. Kemudian untuk bagian belakang yang batal itu kalau nyenggol bagian lubang itu tempat keluarnya kotoran. Kalau dinding pantat tidak batal. Tidak batal. Baik, masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu di sini perlu kita ketahui apa baik yang dilarang atau diharamkan bagi wong yang tidak punya wudu atau berhadas kecil. Yang tidak punya wudu, pertama salat. Diharamkan baginya salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, termasuk salat jenazah. Termasuk salat jenazah tidak boleh tanpa wudu. Dan hal-hal yang menduduki kedudukan seperti salat, contohnya tawaf. Tawaf baik tawaf wajib, tawaf sunnah harus punya wudu. Kalau wudu kita batal, maka tawaf kita tidak selesai. Kalau sedang tawaf belum selesai. Nah, ini keadaan orang haji, apalagi kemarin Hajjul Akbar, Masya Allah. Kalau kita bertahan dengan madhab Syafi'i, sahur. Syarat tawaf harus punya wudu. Sedangkan tawaf itu berjubel-jubel, berjejel-jejel, lanang betina, tumpuk-umpuk. Tersenggol itu kemungkinan besar. Apalagi kalau kita sama bini kita, menganten bagu pula. Kita nak ngomong sama bini kita, kau sebelah sana, kau sebelah sini, jangan pakaan kita hilang. Mana pacak diumum ke tempat kita sini, hilang bercarian, pagi hilang, sore baru balik. Benar. Jadi kalau kita sama bini, mau tak mau kita peluk bini kita, minimal kita gandeng. Cuma kalau gandeng macam ini, salah juga, dia tombol kita terbelok-belok. Posisi yang paling adem, kita di depan dia atau dia di depan kita, itu yang paling aman. Ya bini kita dah di depan Ka'bah kadang aneh-aneh. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita nyentuh ini kan batal gitu. Ya, nah sini nanti kita diajak untuk mentaglid, pindah madhab. Nah, pindah madhab ini bukan cuma pindah madhab baik pas sudah wudhu, sudah datang masjid bau tingat kita kayak batal, kita pindah madhab baik, melak madhab Maliki. Bukan macam itu. Peloi dari awal cara wudhunya wudhu Maliki. Meloi cara wudhunya wudhu Maliki. Bagaimana cara wudhu Maliki itu? Sebenarnya tidak ada beda jauh dengan kita. Kalau seorang madhab Syafi'i menjalankan wudhu dengan sempurna dengan sunnahnya, maka itulah madhab Maliki. Contoh, kalau kita nyuci rambut sedikit sah, sunnahnya dibasuh ke galau-galau. Madhab Maliki wajib basah ke galau-galau. Kita disunahkan menggosok, nyigambe cukup, nyelup cukup. Madhab Maliki digosok, badan, gosok tangan, gosok muka. Dalam madhab Syafi'i sunnah, dalam Maliki wajib. Maka kita wajib menggosok, gosok tangan kita, selo-selo jari kita nih, rambut, muka kita digosok, kaki kita digosok. Tak cukup siram baik. Nah, kalau kita sudah melakukan madhab Syafi'i seperti itu, intinya seperti tidak macam-macam bedanya. Dan maka kita sudah masuk dalam madhab Maliki. Diniatkan taglid tanpa niat, tapi kalau wudunya seperti itu sudah dianggap mentaglid. Maka di situ kita masuk kategori dalam hukum mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit laki perempuan tidak membatalkan wudu. Sebenarnya ada dalam mazhab Syafi'i juga pendapat ulama Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i langsung, pendapat ulama pengikut Syafi'i yang mengatakan selagi tidak ada syahwat tidak batal, tapi ada syahwat batal. Nah, untuk menghindari itu, nanti kita melok madhab Maliki, yang di situ syahwat dan syahwat tidak batal. Nah, kita melok. Kalau tidak, maka tidak jadi-jadi kita tawaf. Bersentuhan itu pasti terjadi. Apalagi kalau kita sama istri kita tadi, kita dah galak nyenggol, uang yang nyenggol kita pak. Kalau batal, kita nak tahu nak mentu tempat wudu, oh salah. Berjuang mentu dari jumbelan manusia bilang sudah sago, turun ke tempat wuduk, ngantrinya lama pula, naik ke bala waduh. Maka di situ ada kaidah yassiru wala tu'assiru. Kata Rasul, mudahkan jangan susahkan. Ketika ada celah untuk kita menggampangkan, bukan berarti menggampangkan hukum, tapi mengambil jalan yang gampang, yang mudah, solusi dalam bahasa kita, maka ambil. Disitulah apa yang dikatakan Rasulullah, khilaf ummati rahmah. Perbedaan ulama umat itu mendatangkan rahmat. Tayyib, ikhwan rahimakumullah. Salat baik wajib baik sunnah harus punya wudu. Orang yang tidak punya wudu haram hukumnya. Kemudian tawaf harus punya wudu.
baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah seperti tawaf gudum, tawaf wada pas nak balik, wajib punya wudu. Kemudian termasuk juga khutbah Jumat, bukan khutbah selain Jumat. Khutbah banyak apa? Ada khutbah lebaran, ada khutbah istisqa, ada khutbah khusuf. Semua itu tidak mensyaratkan harus punya wudu, tapi kalau khutbah Jumat wajib punya wudu. Kalau batal ganti sugong lain yang naik. Nih, kemudian yang mewajibkan kita wudu juga dalam kedudukan seperti sholat adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tentu yang kita bahas sekarang kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat jelas orang itu punya wudu. Nah, ini di luar sholat. Sujud tilawah, sujud sajadah. Bismillah. Seorang yang tidak punya wudu, dengan catatan bukan hadas besar, cuma tidak punya wudu, batal wudu, boleh baca Quran tangan dengan catatan tanpa menyentuh atau membawa Al-Quran. Perhatikan ikhwan yang suka baca Quran lewat HP, itu kalau kamu tampilkan di layar Al-Quran, di layar HP, wajib punya wudu. Walaupun kalau kamu sudah hapus, pindahkan gambarnya, tidak lagi tulisan Al-Quran di layar, gambar masjid, gambar diri kamu, gambar apa dia, hukum HP balik ke jadi HP. Hukumnya HP balik jadi HP. Kamar mandi jadi boleh. Tapi kalau begitu yang muncul layar Quran, hukumnya hukum Quran, harus punya wudu. Jadi yang tidak boleh itu menyentuh atau membawa Al-Quran. Adapun membaca Quran tanpa wudu boleh. Tapi kalau disengaja, buruklah keadaan kita. Pahalanya pun tidak sebesar wong maco kalau punya wudu. Misal kita habis dari semayang Isya, pas keluar dari masjid, buang angin kebetulan, berdepus. Dengar lagi ada yang mapak kita, masjid, nak balik aku. Beli tahlil dulu. Nuju malam ni. No, aku dah tahu kamu ngapain. Sudahlah, ayo melok. Pas sampai di tempat 100 menit, mimpi Yasin pula. Kawan tidak punya wudu sudah. Oh, dengan semangatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, dah tahu tak punya wudu hamba Allah ni. Mana hukumnya? Boleh. Melok baca Yasin, Qul, Qul Talaq, ayat kursi semua dibacanya. Zikir apalagi Quran, lagi boleh tak punya wudu tu. Tapi sekali kawan, buruk. Ya, jangankan baca Quran, zikir, salawat, baca istighfar, tasbih, tahmid, melok rotib saman, rotib adad, rotib atas, jangan tak punya wudu. Sir keberkahan rotib itu tidak kita dapatkan kaget. Pahala zikir boleh jadi dapat, tapi sir rahasia zikir tidak kita dapatkan. Kalau kita tidak punya wudu karena kurang adab. Tidak punya wudu itu kurang adabnya. Nah, itu. Nah, sekarang orang ini ikut baca Quran. Misal ikut khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Rame-rame kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia tak punya wudu, melok baca, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Pas sudah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud tilawah tak? Kan hukumnya sujud tilawah. Orang-orang yang punya wudu langsung hadap kedua ke kiblat sujud. Maka orang yang tidak punya wudu tak boleh sujud. Haram hukumnya. Karena syarat sahih sujud tilawah itu harus punya wudu. Jelas. Kemudian ikhwan rahimakumullah, salat, tawaf termasuk dalam rangkaian dua yang tadi, khutbah Jumat, sujud tilawah. Kemudian menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran itu haram bagi wong yang tidak punya wudu. Menyentuh Quran tidak boleh. Membawanya apalagi. Nah, perhatikan anak-anak kita. Dalam satu sisi kita gembira ada program sekolah-sekolah mewajibkan anak-anak baca Quran di jam 0. Sebelum masuk kelas pelajaran resmi, suruh baca Quran galau-galau, kadang yasinan. Bagus, tapi tolong bagus ke juga caranya. Jangan budak kata kalau tak tahu mau kita lagi haid, dah haid wajib maco.
Bahkan suruh ngawak Quran, ngawak Yasinan, haram hukumnya. Nah kalau guru tak ngerti, taunya menjalankan program sekolah aja dia. Ya boleh, kita bangga, senang. Tapi ketika itu ada aturannya, ikuti aturannya. Anak kita ngawak juz amma, ngawak Quran Pak, pakai tas ransel, SD SMP, taruh di belakang, sisip celaka anak kita Quran, taruh di belakang punggung. Ini alamat wong ahli neraka. Dapat kitab dari belakang, Quran taruh di dada, ransel tu putar ke depan. Kalau memang ada isinya Quran. Kedua, hati-hati, jangan sampai kaget Quran atau bersama termasuk putih tumpuk buku bahasa Inggris, buku kimia, buku olahraga segala macam. Quran paling bawah, celaka jadi kita. Karena Rasul mengatakan Quran itu bisa jadi hujjah laka au alaik, bisa nolong kita, mengiring kita, mengantarkan kita masuk surga, atau sebaliknya menggiring kita menjerumuskan kita ke api neraka. Jadi kalau ada yang program macam itu, senang, bangga, syukur, tapi timpuknya buku ini, timpuknya buku itu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Ahbab rahimani rahimakumullah. Itu beberapa hal yang dilarang bagi wong yang tidak punya wudu. Nanti lain lagi bagi orang yang berhadas besar, ada tambahan. Kalau sudah berhadas besar, bukan cuma nyentuh membawa Al-Quran, tapi tidak boleh membacanya. Jadi jelas kalau kita nak baca Quran tidak punya wudu, hukumnya boleh. Tapi kalau memang tahu dan sengaja, hukumnya buruk. Kalau kita kepepet tak sengaja, ya boleh buat, pahala kita tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan mensehatkan kita, panjang umur sehat afiat, dipertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin nanti akan diinformasikan apakah kita akan lanjut atau mungkin libur sementara karena sudah masuk musim maulid. Ya, mungkin rekan-rekan juga saya kira mungkin 70-80% aktif di majelis maulid arba'in malam Selasa tanggal 26 itu kalau tidak salah pembukaan maulid arba'in. Ya, nanti kita konfirmasikan lagi apakah inilah malam terakhir kita sementara atau ada satu pertemuan lagi atau mungkin beberapa pertemuan lagi, insyaallah nanti dikabarkan. Tanya sama pengurus majelis ini untuk 2 minggu yang akan datang. Sini kami mengundang kepada antum sekalian ikhwan rahimakumullah untuk jatuhi menghadiri acara haul orang tua dan guru kami pendiri Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi yang insyaallah akan kami adakan peringatan haulnya pada hari Ahad malam Senin dan Maghrib tanggal 21 Safar berbarengan 18 bulan September ini Pak, di kediaman Al-Arifillah Al-Habib Muhammad bin Hamid Syabakar Salim atau lebih kita kenal dulu Ustaz A almarhum yang sekarang ya ditunggu oleh anak beliau Habib Nagib dan keluarga di lorong Tapaning Sepulele. Acara mulai dan Maghrib sampai selesai, jatuh sama sekali. Kemudian di pagi hari Ahad itu kan malamnya akan diadakan haul Al-Arifillah Dairullah Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kebetulan foto beliau ada di sini yang sebelah kiri Pak, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, itu pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil. Ya, itu dulu mondok di situ. Ya, kalau kami mondok di Al Khairat Bekasi, asuhan guru kami lagi. Nah, haul Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini insyaallah akan diadakan di 14 Ulu di Mushola Aidit Lorong Rakyat Jalan Kiai Azhari 14 Ulu Laut, jam 10 sampai selesai, jatuh sama sekali. Ya, dua acara ini pagi dan malam hari. Untuk bisa dimudahan kita beri Allah hidayah dan taufik untuk menghadiri dua acara tersebut. Mungkin yang bisa kami sampaikan, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alayna tawba tawsil hawla wastur lana awrati wa aminir
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله والصحبه عداد تحصي الصحبه والحمد لله في البدع فاتح القبور بسم الله حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح والملوك ورسله صالح بسنة وبدل سماء فضلونا استرؤيون يشكرونه وبيهدنا الآخر الشم مرضانا خصوصا لمن أوصنا بالشفاء أخينا Alfi Ghafari bin Muhammad Afrianto wa Khadijah